Ya, para netizen PRFM, saya saat ini berada di kantor PRFM dan tamu istimewa saya yang akan saya ajak berbincang mengenai judul yang sudah Anda lihat, yaitu PSBB. Kita evaluasi dan kita siap-siap untuk Jawa Barat ya. Saya akan bersama Profesor Asep Waron Yusuf yang sudah bersama kita dan akan ngobrol-ngobrol ya kurang lebih beberapa menit ke depan lah ya. Apa kata Prof. Asep tentang evaluasi dan juga rencana PSBB berikutnya, begitu ya, dari sudut pandang hukum tata negara dan kebijakan publik. Saya sapa dulu ya. Apa kabar, sehat Prof. Asep? Sehat, alhamdulillah Mas Toto, sehat. Oke, Mudah-mudahan nih Mas Toto juga sehat semuanya. sehat-sehat. Kami di PRFM juga tetap membatasi diri satu dengan yang lain. Ya, Ngajar jadi lewat seperti ini ya, Prof. Asep seperti ya? ini, pakai telepon, pakai WhatsApp, pakai Iya deh, email, pokoknya tetap juga di rumah tapi bisa tetap mengajar, tetap bisa tetap diskusi di dengan rumah. mahasiswa. Oke. Eh, Tetap di Ya, rumah itu bahkan jauh sebelum PSBB kan sudah kita terapkan dan kemudian pemerintah memilih strategi PSBB. Oke, Bodebek sudah, kemudian Bandung Raya pun sebentar lagi selesai, yang sebentar lagi mau mulai justru Jawa Barat. Mari kita lihat ke belakang. Kita evaluasi sedikit ya dari sudut pandang Prof. ya, Asep soal PSBB kemarin gimana, Prof? ya. Mas Toto, kalau lihat dan pendengar PFP yang saya hormati, ada 4 aspek yang memang terkait dengan kebijakan penanganan COVID ini. Satu di antaranya mulai instrumen PSBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 18 tentang karantina kesehatan. Aspek yang pertama adalah aspek kesehatan dengan berbagai permasalahannya, baik kesehatan dalam arti sebagai perangkat, peralatan, pengobatan, penanganan maupun sebagai suatu substansi dari kesehatan tadi. Apa yang maksud dengan substansi? Substansi itu adalah sejauh mana mereka yang ODP, yang PDP, yang OTG, yang terpapar itu diselesaikan dalam kaitannya dengan penyembuhan dan tidak menghentikannya penularan dan penyebaran. Itu saya kira dalam aspek kesehatan. Ya. Yang kedua, dalam pandangan COVID ini berkaitan dengan persoalan eh, sosial budaya dan keagamaan. Saya kira Mas Toto juga tahu dan pendengar juga tahu bahwa banyak aspek kaitannya dengan persoalan sosial dan keagamaan. Dan itu juga menjadi perhatian pemerintah, perhatian semua pihak, begitu bahwa jangan sampai nanti masalah sosial keagamaan ini menjadi masalah baru di dalam penanganan COVID-19 ini. Kegagalan dan ketidakberhasilan atau penyimpangan, kekurang optimalan juga karena kita tidak menyadari bahwa sosial keagamaan itu merupakan bagian yang harus kita perhatikan. Misalnya satu contoh adalah beribadah beribadah di rumah. Itu kan seperti hanya orang menjauhkan diri dari orang beribadah melalui tempat-tempat ibadah begitu. Padahal sesungguhnya ini sementara saja untuk menghentikan penyebaran melalui tempat-tempat ibadah. Yang ketiga, kemarin itu yang kita simak, saksikan dalam kebijakan maupun dalam prakteknya berkenaan dengan persoalan penegakan hukum. Penegakan hukum ini seringkali persoalan yang memang menjadi problem yang sangat dilematis begitu ya. Sisi lain kita ingin tegakkan hukum dengan sangat tegas, dengan sangat serius. Tapi sisi lain kita juga sadar bahwa mereka membutuhkan kegiatan di luar rumah untuk kepentingan pekerjaan, mencari nafkah gitu ya, atau hal-hal lainnya. Nah, yang keempat adalah aspek ekonomi. Nah, ini ekonomi ini nanti paling pas itu adalah saat pemulihan. Pembicaraan tentang ekonomi itu paling tidak mengenai bagaimana struktur ekonomi kita, sumber daya ekonomi kita, bagaimana pendayaan berbagai macam ikhtiar kita di dalam pemulihan ekonomi. Tapi yang pasti ini dalam bidang aspek ekonomi ini lebih banyak kita bicara nanti pada saat fase COVID-19 selesai. Walaupun sekarang sudah harus dipersiapkan. Regulasi menyangkut 4 aspek tadi. Sekali lagi saya ulangi, Mas Toto. Pertama aspek kesehatan, berbagai macam aspeknya. Kedua masalah sosial ekonomi, masalah sosial budaya dan keagamaan. Yang ketiga masalah penegakan hukum. Dan keempat adalah masalah ekonomi. Kira-kira itu ruang lingkup yang diatur dan dilaksanakan dalam penanganan COVID-19 ini, Mas Toto. Oke, kita sedikit ke penegakan hukum ya, begitu ya, Prof. Asep. Karena kita tahu bahwa
bahkan ada sanksi yang tidak melakukan PSBB. Tapi tadi Prof. Asep sempat bilang, penegakan hukum ini dilematis. Apa dan kenapa, Prof. Asep? Ya, salah satu karakteristik dari hukum itu adalah dia bisa enforceable. Dia dapat ditegakkan. Itu karena di hukum itu kan pasti dalam regulasi ada tujuan, Mas Oto ya. Tujuan adanya sanksi itu adalah untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan PSBB atau pelaksanaan penanganan itu akan tercapai, akan berhasil. Maka satu di antaranya adalah menggunakan instrumen penjaminan namanya sanksi. Mengapa ini jadi dilematis, Mas Oto, ketika kita akan tegakkan hukum dalam konteks COVID-19 ini, penanganan COVID-19 ini? Dilemanya adalah karena satu sisi kita ingin menegakkan aturan itu agar kita bisa cepat selesai, agar kita cepat pulih, agar kita cepat kehidupan normal, itu pasti akan ada penegakan yang sangat ketat. Belajar di rumah, bekerja di rumah, belanja dari rumah, berbeda di rumah, begitu ya. Kemudian pakai masker, pakai cuci tangan, itu pasti akan sangat ketat itu apalagi di ruang publik, pasti sangat ketat. Menjaga jarak itu kan tidak sekedar berbeda tempat saja, tapi menjaga jarak itu dalam kaitan berbagai aktivitas di kendaraan, di tempat-tempat bangunan itu di gedung-gedung atau di tempat pertemuan itu juga harus menjaga jarak. Jadi itu satu sisi kita ingin menegakkan hukum seperti itu. Sisi lain, Mas Toto, masyarakat banyak yang komplain, banyak yang mengeluh gitu ya, banyak yang mengkritik terhadap kebijakan yang tegas ini karena mereka ingin adanya kegiatan di luar rumah. Mereka lalai di dalam menjaga jarak misalnya. Mereka lalai dalam menggunakan masker misalnya. Hal demikian, kalau itu masker, cuci tangan mungkin mereka bisa jalankan dengan baik. Tapi yang problem itu adalah menjaga jarak. Di kendaraan misalnya, yang paling banyak diungkap oleh publik itu di kendaraan misalnya di KRL, di bis misalnya gitu, di angkot, dan di sepeda motor. Itu memang mereka sangat mengeluh banyak hal dengan persoalan jaga jarak ini. Bahkan Mbak Toto, sebagai sebuah penegasan saja, ketika suami istri bermotor saja, kemudian dilarang saja, itu kan membuat orang, loh, kenapa di rumah kami boleh bersentuhan, sementara di luar kami tidak boleh berboncengan, nah kayak gitu-gitu. Nah, itulah dilemanya. Satu sisi kita ingin menekan hukum, sisi lain kita ingin juga mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat untuk beraktivitas di luar, begitu, Kang Toto. Jadi masalahnya ada di mananya? Kayak tadi, soal boncengan, soal mobil, di dalam mobil suami istri nggak bisa sebelahan. Kadang-kadang masing-masing daerah aturannya juga beda-beda. Pada saat pelaksanaannya, mereka bingung untuk mengimplementasikannya atau apa, Prof. Asep? Tentu saja ada 3 aspek, Mas Toto, ketika kita bicara tentang hal itu atau topik itu. Pertama adalah regulasinya yang memang belum jelas, belum tegas, belum bisa menggambarkan tujuan maksud dari adanya regulasi tentang penggunaan kendaraan tadi yang tadi Pak Toto sebut sebagai contoh. Regulasinya yang tidak jelas, yang tidak bisa dijalankan sebagaimana harusnya perundang-undangan itu dijalankan. Yang kedua adalah aspek aparatur penegak hukumnya. Kadang-kadang juga bingung, kadang-kadang juga seringkali tidak konsisten begitu ya. Kadang-kadang juga bahkan tidak paham dengan regulasi seperti itu, apa tujuannya dan bagaimana menerapkannya. Yang ketiga adalah sosialisasi. Sosialisasi yang lemah, sosialisasi yang tidak begitu banyak diketahui oleh publiknya, sehingga menjadi problem ketika itu diterapkan. Oleh karena itu kita akan telusuri, Mas Toto, faktor dominan apa yang mungkin permasalahan yang paling banyak terjadi di lapangan. Yang hemat saya adalah sosiali dan kesadaran itu yang paling banyak persoalan, Mas Toto. Regulasinya sudah jelas bahwa pembatasan di luar rumah termasuk dalam kendaraan itu mesti dilakukan, gitu ya. Nah, itu sudah ada kalimat-kalimat yang tegas, yang jelas, yang tidak ada multitafsir begitu. Penegak hukum juga sudah mencoba untuk memahami berkali-kali bagaimana cara menerapkan itu. Polisian, kemudian di perhubungan itu maupun Satpol PP atau berbagai elemen penegak hukum yang lainnya, mereka bisa mencoba untuk memahami itu. Nah, problemnya di sosialisasi dan kesadaran hukum masyarakat. Kurang edukasi, kurang sosialisasi, kurang bisa meyakinkan dan maksud dan tujuannya, kenapa begitu, kenapa begini, ini kurang bisa diterapkan. Hari ini, besok lusa, besok misalnya gitu diterapkan SPB Jawa Barat, apakah ini sudah dipahami belum oleh masyarakat? Mengapa PSBB Jabar itu diterapkan? Itu kan perlu ada upaya itu, padahal waktu cuma sebentar begitu. Nah, di lapangan muncullah ketidakjelasan, ketidakpastian, muncul keluhan gitu, muncul
protes gitu yang mereka ingin kenapa begitu dan sebagainya. Itu memang saya faktor penyebabnya adalah kurang sosialisasi, kurang pemahaman dan kurang meyakinkan, kurang jaminan terhadap manfaat dari adanya aturan seperti itu begitu. Mas Jadi Toto. PSBB kemarin itu sudah sesuai harapan bagaimana kondisinya di lapangan? Sesuai atau tidak? Kalau saya membaca, Mas Toto, dari berbagai hasil penelitian dari yang dilakukan oleh gugus tugas baik di provinsi maupun di kabupaten kota, belum mencapai harapan yang diinginkan. Belum sesuai dengan harapan yang sudah dicanangkan sebagai target dalam penerapan PSBB dalam waktu 14 hari. Relatif di atas masih 60% itu masih dalam kaitannya dengan pelanggaran. Pada idealnya itu, Mas Toto, hemat saya, PSBB itu dilakukan di bawah 20% pelanggaran itu. Tapi sekarang masih di atas 60% pelanggaran itu terjadi. Jadi hemat saya masih, dalam konteks hukum ya, lagi-lagi bukan konteks Ya, ekonomi, dalam konteks sosial, dalam bantuan sosial sebagian bukan. Dalam konteks itu masih banyak pelanggaran, Mas Toto. Nah, harapannya nanti kalau PSBB Jabar dilakukan bersamaan dengan apa yang juga diperpanjang PSBB di kota ini, satu di antaranya adalah penegakan hukum. Kalau kita mau mempercepat proses ini adalah dengan tegas, dengan jelas, dengan adil dan merata, tidak aplikasi, konsisten, kita menegakkan hukum. Bahwa PSBB itu diterapkan oleh semua pihak begitu. Saya kira kalau pas itu mengevaluasi, jawaban saya adalah kita masih belum sesuai dengan harapan begitu, Mas Tok. berarti kita berharap bahwa PSBB Jawa Barat itu sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan, begitu ya, Prof. Azab? Harapannya pelanggaran itu di bawah 20%, Pak Soto. Masih ada lah, Ya. tidak sempurna. Tapi selebihnya 80%-nya itu sudah taat, sudah teratur, sudah tertib, sudah konsisten menjalankan. Sehingga harapannya menurunlah, istilah dalam bahasa teknis, grafiknya landai begitu ya. Ya, Dan oke. memang sudah tidak bisa lagi, sudah tertangani semuanya, dan tidak ada lagi yang ODP, yang PDP, yang terpapar, sudah menurun, yang korban meninggal juga sudah sangat berkurang. Itu harapannya dalam 14 hari terjadi kondisi seperti itu. Itu namanya berhasil dalam menegakkan PSBB begitu, Mas Tok. Oke. Setidaknya kok di gambaran kepala saya gitu ya, Prof. Asep, ada sedikit harapan karena memang sudah banyak tanda kutip pelanggaran yang terjadi kemudian dilakukan tindakan. Misalnya modus-modus yang pengen mudik disuruh balik lagi gitu kan ya, yang nggak pakai standar kesehatan, sarung tangan, masker dan sebagainya, itu juga ditindak. Nah, semoga sih ini ada pengaruhnya begitu ya sebagai kekuatan bagaimana kalau tadi disebutkan aparaturnya juga bisa melakukan regulasi yang jelas, dan saya berharap juga nanti sosialisasinya tidak lemah lagi dan kesadaran masyarakat pun meningkat. Ya, Kalau saya simpulkan apa yang disampaikan Prof. Asep sih kayaknya gitu ya. betul, Pastor. Betul sekali kesimpulannya seperti itu. Kalau kita Aduh, ingin kenapa saya berhasil, jadi gatal untuk menyimpulkan karena memang semua ya pengen cepat betul, selesai, Prof. Asep. betul, Mas Tok. Semuanya pengen. Aduh, orang belajar di rumah, bekerja di rumah itu ternyata Ya, suntuk, membosankan, tidak produktif begitu ya. Orang ya, boleh menyatakan bahwa perlu ada kreativitas, inovasi di rumah, betul. Tapi berapa persen yang berhasil membuat kreativitas seperti itu? Ini membuat rumah menjadi betah, menjadi banyak hal yang kita ya, produksi dari rumah berkarya. Tapi selebihnya kita jenuh, kita bosan. Apalagi punten maaf Pak Toto, bagi mereka yang terkena PHK misalnya, ya. itu juga gelisah di rumah. Mencari kerja nggak bisa, mencari strategi ke depan bagaimana kita mengatur keuangan rumah tangga juga susah dan sebagainya. Karena kalau bagaimanapun juga kondisi itu kondisi yang memang menderita begitu, memang dalam kesusahan begitu. Nah, akibat dari itulah kita kepengen atau penyebab itulah kita kepengen bahwa ini cepat selesai. Jadi Prof. diskusi Asep kita ingin, hari ini, mhm, kita juga mengharapkan bahwa semua pihak harus menjaga diri, harus menjaga nafsu hasad untuk kita keluar rumah tidak pakai masker dan sebagainya. Karena itu yang memang pada akhirnya bisa menjadi faktor penyebab penyebaran dan penularan begitu. Kenapa Mas Tom? ya. Maaf, saya tadi potong. Ah, tadi saya ingin Prof. Asep juga menyampaikan apa yang ingin Prof. Asep sampaikan untuk pemerintah dan untuk Ya, masyarakat juga supaya ya, kita sama-sama ya, sukses nih di PSBB Jabar nih. betul. Pertanyaan yang bagus, Pak. Sama-sama sukses. Itu artinya sama-sama Ya, bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan dengan cepat kasus ini, Mas Toto.
Pertama untuk pemerintah, Mas. Paling tidak pemerintah kan punya kewajiban dalam undang-undang tentang tindak kekerasan adalah memberi kepastian bahwa mereka akan akan memberikan bantuan dalam bentuk sembako, dalam bentuk kebutuhan pokok, dalam bentuk uang untuk bisa mereka tetap bisa bertahan di rumah. Saya kira kewajiban yang mutlak, yang prioritas, yang utama itu, Mas Tok. Wajib pemerintah untuk menyediakan itu. Kalau toh tidak bisa, mereka harus katakanlah berupaya lain, berikhtiar lain. Misalnya katakanlah kalau misalnya ekstrimnya minjam uang dari luar negeri untuk bisa memenuhi kewajiban hukum seperti itu. Menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat yang pokok, yang mendasar, yang prioritas. Yang kedua masyarakatnya yang tadi Mas Toto bilang. Kalau masyarakatnya tidak bisa, apa boleh buat Mas? Kita harus mundur lagi nih PSBB ini Mas. Kalau masyarakat tidak disiplin, tidak penuh dengan pengorbanan, tidak memiliki kebersamaan. Saya kira pemerintah punya keterbatasan untuk melakukan hal itu. Kalau masyarakat abai lalai membiarkan ini terjadi kesulitan masyarakat dan kita tidak peduli dengan itu, memang akan ada problem serius secara sosial, politik gitu, keamanan. Nah, oleh karena itu, kewajiban kita, Mas Dato, hemat saya sebagai masyarakat adalah, yuk kita bantu masyarakat yang kekurangan. Yuk kita kelebihan kita memang harus kita bantu masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi hemat saya, Mas Dato, kebersamaan, kekompakan, gotong royong juga sangat diperlukan untuk mempercepat penyelesaian ini. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, insya Allah, dan media massa terutama di PRFM, supaya kita bisa tersosialisasi, terinternalisasi, dan dijalankan oleh masyarakat bahwa memang betul kita ingin cepat mengakhiri, tapi kita tetap perlu berkorban untuk itu begitu. Pengorbanan ini memerlukan sebuah komitmen yang tinggi dari kita semua, Mas Tok. Terima kasih Prof. Asep, waktunya. Saya berharap bisa ketemu lagi di studio nih sama Prof. Asep. Insya Allah, sudah kangen banget nih saya ke Braga nih, ke PRFM. Insya Allah. Sehat-sehat Prof. Asep ya. Insya Allah, amin. Semuanya juga sehat, Mas Tok, berkah. Oke. Lain waktu kita ketemu lagi dengan topik dan juga informasi yang berbeda untuk netizen PRFM. Insya Allah, insya Allah. Atur nuhun, Mas Tok. Apunten, mohon maaf untuk semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.